Halo selamat siang pemirsa IDX Channel, kita kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Rosalyn Chiu, inilah IDX First Session Closing, selengkapnya untuk Anda. Kita mulai dengan informasi pertama pemirsa. ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menjadi 4,8% dan 4,7% pada tahun 2026. Proyeksi tersebut telah memperhitungkan pengenaan tarif impor Trump 19% untuk Indonesia. ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menjadi 4,8% dan 4,7% pada tahun 2026. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yang sebesar 5% pada 2025 dan 5,1% pada 2026. Dalam keterangannya, Group Head and Principal Economic AMRO, Allen Eng mengatakan, proyeksi tersebut telah memperhitungkan pengenaan tarif impor Trump 19% untuk Indonesia. Pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut juga mencerminkan dampak dari pengenaan tarif impor Amerika, terutama terhadap sisi permintaan domestik yang sedikit melemah. Our latest outlook numbers here is actually incorporated the 19% tariff on Indonesia. So that's our baseline assumption on tariff on Indonesia. I think just to add is that while 19% does look relatively low, and our growth projection reflects that impact on a weaker domestic demand. Meski menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2025 dan 2026, AMRO menilai ekonomi Indonesia masih cukup tangguh dalam menghadapi tekanan eksternal seperti tarif perdagangan global berkat fondasi permintaan domestik yang masih kuat. Kendati demikian, AMRO menekankan pentingnya diversifikasi pasar ekspor bagi Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya pemirsa, sementara itu pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5% pada akhir 2025. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut keyakinan ini didorong oleh kesepakatan penurunan tarif impor Amerika Serikat dari 32% menjadi 19%. Kepercayaan diri pemerintah ini juga didukung penyelesaian IEU-SEPA setelah hampir 10 tahun negosiasi. Menanggapi kekhawatiran lonjakan impor imbas dari penurunan tarif impor Amerika Serikat, Erlangga menekankan tidak ada akan peningkatan signifikan. Pemerintah hanya mengalihkan sumber impor komoditas seperti gandum dan kedelai dari Australia dan Ukraina tanpa mengganggu program swasembada pangan. Pemerintah juga telah mengambil manuver untuk memperluas pasar ekspor ke sejumlah kawasan seperti Afrika, Amerika Latin hingga Timur Tengah. Ya tentu kita berharap pertumbuhan ekonomi yang dicantumkan di dalam APBN kita bisa capai. Tadi kita juga tadi rapatkan khusus sebelum rapat ini dengan kementerian terkait bagaimana kita bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan pertama tentu IEU-SEPA sudah ditandatangani, maka ini kesempatan tahun depan karena hampir seluruh produk kita ekspor ke Eropa biaya masuknya nol. Pemirsa, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani buka suara mengenai rencana investasi ke Amerika Serikat senilai 130 triliun rupiah. Hal ini berkaitan dengan kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat terkait dengan tarif importasi. Menurut Rosan, saat ini rencana itu masih dalam tahap evaluasi. Selain itu, Danantara masih fokus investasi di dalam negeri. Rosan mengungkapkan investasi Danantara melihat berbagai peluang di semua negara, tak hanya Amerika Serikat. Adapun investasi itu harus memenuhi beberapa syarat, yakni transfer teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan, hingga imbal hasil sesuai dengan benchmark. Melansir Reuters, Danantara dilaporkan berencana menandatangani kontrak rekayasa, pengadaan dan konstruksi senilai 8 miliar dolar Amerika atau sekitar 130 triliun rupiah dengan KBR Inc., perusahaan raksasa asal Amerika Serikat. Proyek ini akan membangun 17 kilang modular di Indonesia. Ya,
Kita evaluasi semua investasi tidak. Kita kan fokusnya di Indonesia dulu ya. Tetapi memang ada porsi kita bilangnya 80%, 20% investasi, 80% fokus di Indonesia, 20% di luar Indonesia. Kita lihat semua tidak hanya di Amerika, tetapi juga di negara-negara lain. Yang penting bagi kami adalah bagaimana dengan kami investasi itu ada transfer of teknologinya dan juga ada penciptaan lapangan pekerjaannya, dan yang juga tentunya penting adalah returnnya sesuai dengan benchmark yang kita bikin, yaitu di atas cost of our capital. Pemirsa, Ketua Komisi 6 DPR Anggia R. Marini mengatakan sejumlah proyek prioritas yang dikelola Danantara Indonesia mayoritas masih terkendala masalah keuangan, struktural, dan bisnis model tidak sehat. Menurutnya kondisi ini sama saja menambah beban baru dan tidak sesuai dengan cita-cita awal pembentukan Danantara Indonesia untuk mengelola aset BUMN yang lebih stabil. Anggia mewanti-wanti potensi tumpang tindihnya kewenangan yang bisa mengganggu konsistensi arah strategi BUMN karena kehadiran Danantara tersebut, seperti alur komando dan pengelolaan dividen yang belum jelas skema dan mekanismenya. Kami juga mencermati 21 proyek prioritas yang dikelola Danantara yang sebagian besar masih dibebani masalah keuangan, struktural dan bisnis model yang belum sehat. Oleh karena itu restrukturisasi yang dilakukan sejauh ini juga belum menyentuh akar penguasaan dari skema pupuk subsidi yang tidak efisien misalnya, sampai bisnis kilang Pertamina yang terjepit antara harga crude dalam dolar dan harga jual domestik. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, emiten jasa perkapalan PT Jasa Armada Indonesia Tbk menggelar ekspansi dengan menambah sejumlah armada pada tahun 2025. Di mana perusahaan yang terafiliasi dengan PT Pelabuhan Indonesia ini tengah melakukan proses pengadaan 2 unit kapal tunda yang diharapkan selesai pada tahun depan. Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk Shanti Puruhita mengungkapkan bahwa dalam pengadaan 2 unit kapal tunda tersebut, perseroan berkolaborasi dengan anak perusahaan Pelindo lain dengan menyiapkan belanja modal atau capital expenditure sebesar 148,8 miliar rupiah yang dianggarkan secara multi-years. Adapun hingga saat ini, emiten berkode saham IPCM telah mengoperasikan 99 armada yang terdiri dari kapal tunda, kapal pandu, dan kapal kepil. Tidak hanya menambah jumlah armada, pihak manajemen juga akan mengembangkan program inovasi dan efisiensi melalui penggunaan tenaga hybrid atau elektrifikasi untuk seluruh armada. Pemirsa, emiten produsen timah plat merah PT Timah Tbk melakukan penambahan setoran modal kepada anak usahanya. Penyertaan modal tersebut dilakukan pada 23 Juli 2025 dengan jumlah 10 miliar rupiah. Emiten produsen timah plat merah PT Timah Tbk yang berkode saham TINS menambah modal salah satu anak usahanya yakni PT Timah Agro Manunggal atau TAM untuk memperkuat struktur bisnisnya. Penyertaan modal tersebut dilakukan pada 23 Juli 2025 dengan jumlah 10 miliar rupiah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk mendorong peningkatan produksi timah seiring dengan upaya efisiensi dan optimalisasi operasional di sektor hilir. Adapun setoran modal tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap operasional, keuangan maupun kelangsungan usaha perseroan secara keseluruhan. Division Head Corporate Secretary Timah Randy Kurniawan dalam keterbukaan informasi BI menyatakan transaksi ini tidak berdampak pada operasional keuangan dan atau kelangsungan usaha perusahaan. TINS menghabiskan dana 29,43 miliar rupiah untuk kegiatan eksplorasi sepanjang kuartal 2 tahun 2025. Dari jumlah tersebut sekitar 23,55 miliar rupiah digunakan untuk biaya operasional, sementara sisanya 5,87 miliar rupiah dialokasikan untuk investasi. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Humpus Maritim International Tbk mengumumkan adanya transaksi jual beli armada kapal antar entitas usahanya. Transaksi tersebut bernilai 40 miliar rupiah. Emiten milik Tommy Soeharto PT Humpus Maritim International Tbk
dengan kode saham HUMI mengumumkan adanya transaksi jual beli armada kapal antar entitas anak usahanya. Berdasarkan keterbukaan informasi di BEI, PT Baraka Alam Sari atau BAS yang merupakan unit usaha HUMI melalui PT OTS Internasional menjual 2 unit kapal tugboat yang bernama Semar 82 dan Semar 83 kepada PT Humpus Transportasi Curah, anak usaha HUMI. Direktur Utama HUMI Tirta Hidayat dalam keterbukaan informasi mengungkapkan, sumber pendanaan untuk pembelian kapal berasal dari keuangan internal dan bank. Dia juga menjelaskan penjualan kapal bertujuan pengembangan usaha HTC di masa yang akan datang. Transaksi tersebut tergolong afiliasi karena BAS sebagai penjual merupakan entitas unit usaha dan perusahaan terkendali tidak langsung 99% saham melalui PT OTS Internasional. OTS merupakan anak usaha HUMI dengan kepemilikan 99,9% saham. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Era Jaya Swasembada Tbk, emiten berkode saham ERA, resmi melepas seluruh kepemilikan sahamnya pada PT Era Kering Indonesia dan PT Era Pharma Indonesia. Aksi tersebut sejalan dengan strategi Era Jaya pada optimalisasi portofolio yang sudah ada. PT Era Jaya Swasembada Tbk, emiten berkode saham ERAA, resmi melepas seluruh kepemilikan sahamnya pada PT Era Kering Indonesia dan PT Era Pharma Indonesia. Aksi tersebut sejalan dengan strategi Era Jaya pada optimalisasi portofolio yang sudah ada. Era Jaya melalui PT Era Prima Indonesia menjual 49,99% sahamnya di ECI kepada pemegang saham pengendali Indo Ventures Indonesia SDN BHD. Dengan transaksi tersebut, maka Indo Ventures yang masuk ECI sejak 2021 dengan mengambil alih saham Kerming Farmasi akan menguasai 99,9% saham ECI. Sementara 0,0009% saham sisanya dilepas kepada Suwini Bingei. Dari transaksi tersebut, anak usaha Era Jaya itu meraup 20,28 miliar rupiah. Selain itu, Era Jaya juga melepas EFI kepada PT Nusantara Sehat Lestari. EPI menjual 99,996% saham EFI kepada NSL senilai 5,3 miliar rupiah. Sementara 0,004% sahamnya dilepas kepada Suwini Bingei. Kepala Bidang Hukum dan Sekretaris Perusahaan Era Jaya, Ameila Ellen, dalam keterbukaan informasi menyatakan perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan NSL dan Suwini Bingei. Berbagai sumber IDX Channel. Nah, pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini, pemirsa, 24 Juli 2025, di mana IHSG terpantau mengalami penguatan 1,22% atau menguat 91,1 poin ke 7.560,3. Tadi pagi dibuka di 7.485, menyentuh level tertingginya di 7.568,2 dan level terendahnya di 7.478,3. 316 saham menguat, 265 melemah dan 219 saham stagnan. Berikut kita hadirkan juga pemirsa informasi terkait dengan saham-saham yang menjadi top gainers pada perdagangan hingga penutupan sesi 1 kali ini datang dari BMRI dengan penguatan 2,78%, BBRI menguat 3,42%, kemudian ada AMMN menguat 2,8% dan Toba menguat 5,2%. Dari top losers pemirsa, BRMS melemah 2,26%, disusul MBMA dengan pelemahan 2,88%, ADMR melemah 3,2%, dan WIRG melemah 6,4%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, sektor keuangan memimpin kekuatan atau penguatan dengan kenaikan 3,3%, barang baku menyusul dengan penguatan 0,7%, kesehatan justru melemah 0,4%, dan teknologi melemah 0,19%. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda menyaksikan TechBiz. Pengembang Toy Logic secara resmi mengumumkan bahwa layanan game aksi fantasi Warlander akan dihentikan secara permanen pada 20 Januari 2026. Pengumuman ini sekaligus menandai berakhirnya perjalanan Warlander sebagai salah satu game PvP skala besar yang melibatkan hingga 100 pemain dalam pertempuran. Pengembang Toy Logic secara resmi mengumumkan bahwa layanan game aksi fantasi Warlander akan dihentikan secara permanen pada 20 Januari 2026. Setelah tanggal tersebut, Warlander juga tidak lagi tersedia untuk diunduh. Pengumuman ini sekaligus menandai berakhirnya perjalanan Warlander sebagai salah satu game PvP skala besar yang melibatkan hingga 100 pemain dalam pertempuran. Pihak pengembang menyampaikan apresiasi kepada para pemain yang telah mendukung game ini sejak awal peluncuran. Mulai 18 Juli 2025, pemain sudah tidak bisa lagi membeli Goldings, mata uang dalam game. Meski demikian, Goldings yang dimiliki masih bisa digunakan untuk hingga layanan berakhir. Sementara layanan game akan berakhir awal tahun depan, layanan dukungan pelanggan baru akan dihentikan pada 20 Juli 2026. Namun, versi reboot dengan judul sementara Warlander Reforged masih terus dikembangkan. Dengan demikian, pengembangan mengatakan beberapa item dari Warlander lama seperti Goldings, Big Hammer, dan item kosmetik dapat dipindahkan ke versi Reforged saat peluncuran resmi. Berbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, perusahaan video game Amerika yang berkantor pusat di New York City, Atari dan juga Bandai Namco mengumumkan koleksi Atari X Pac-Man untuk merayakan ulang tahun ke-45 Pac-Man, di mana koleksi ini mencakup sejumlah barang termasuk edisi Atari 2600 Plus Pac-Man. Perusahaan video game Amerika, Atari dan Bandai Namco meluncurkan konsol edisi terbatas Atari 2600 Plus Pac-Man dalam rangka hari jadi game Pac-Man yang ke-45 di tahun 2025. Perbedaan dengan versi orisinilnya ada di desainnya. Atari 2600 Plus Pac-Man hadir dengan clear body dengan kombinasi warna hitam dan kuning khas Pac-Man. Di bagian depan ada ikon karakter Ghost Gang Atari yakni Blinky, Inky, Clyde, dan Pinky yang akan menyala terang saat konsol dinyalakan. Atari menghadirkan joystick nirkabel CX40 Plus dengan warna senada karakter Ghost Gang yakni kuning, merah, pink, biru, dan oranye. Atau tersedia koleksi game edisi khusus Atari X Pac-Man yang berisi game-game klasik Atari 2600 Plus dan Atari 7800 atau 7800 Plus seperti Galaga, Dig-Dug, Xevious, dan masih banyak lagi. Atari 2600 Plus Pac-Man akan tersedia di pasaran bulan Oktober 2025 dengan harga $169,99 Amerika atau setara 2,7 jutaan rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Godox meluncurkan flash berukuran ringkas yakni IT20 dan IT22, di mana keduanya mendukung fitur TTL untuk beragam kamera digital. Godox meluncurkan flash berukuran ringkas yakni IT20 dan IT22. Serupa tapi tak sama, meski sama-sama ringkas, keduanya mengadopsi desain yang berbeda. IT22 terlihat lebih tinggi, bobotnya juga sedikit lebih berat di kisaran 52 gram. Sementara IT20 desainnya lebih melebar dengan bobot hanya sekitar 45 gram saja. Kedua flash ini mendukung fitur TTL dari beragam kamera dan bisa juga diatur secara manual. Pengaturan output kekuatan cahaya tersedia 6 tingkatan, mulai dari 1/32 hingga 1/1. Untuk konsumsi daya, keduanya bisa menghasilkan 700 tembakan cahaya untuk sekali pengisian daya. Jeda antara setiap satu tembakan juga cukup cepat, hanya sekitar 1,5 detik saja. Pengguna bisa memasang beragam aksesoris modifikasi cahaya seperti filter warna, diffuser, dan honeycomb grid dengan sistem magnetik. Kedua flash ini juga didukung aksesoris hot shoe riser untuk menaikkan posisi flash dan mengatur sudut kemiringan pantulan cahaya. Godox IT20 dan IT22 dijual dengan harga $50 Amerika atau sekitar Rp800.000. Pemirsa, pengembang dan penerbit video game Saber Interactive telah mengumumkan Clive Barker's Hellraiser Revival akan segera dirilis untuk berbagai konsol. Hellraiser Revival adalah game aksi horor pemain tunggal untuk bertahan hidup. Pengembang dan penerbit video game Saber Interactive telah mengumumkan game aksi horor bertahan hidup barunya yang berjudul Clive Barker's Hellraiser Revival.
akan dirilis untuk PlayStation 5, Xbox Series, dan PC melalui Steam. Hellraiser Revival adalah pengalaman horor bertahan hidup aksi orang pertama pemain tunggal yang akan membawanya ke dunia gelap imajinasi Cliff Barker yang penuh liku. Kepala bagian kreatif Saber Interactive, Tim Willits, dalam blog PlayStation mengatakan sejak awal perjalanan ini, tim pengembang telah mencurahkan segenap semangat, kreativitas, dan tekad untuk menciptakan apa yang diyakini sebagai pengalaman bermain Hellraiser yang definitif. Di sini, pemain akan bermain sebagai Aidan yang harus bertarung dengan berbagai senjata ke jarak dekat dan jauh, serta menggunakan kekuatan mistis konfigurasi Genesis untuk mengalahkan musuh-musuh jahat. Belum ada tanggal pasti peluncurannya, namun pengembang berjanji akan mengungkap lebih banyak detail di tahun 2025 mendatang. Bagi sumber ADXC. Pemirsa, dunia teknologi sekali lagi unjuk inovasi. Google baru saja mengumumkan pencapaian luar biasa lewat sistem peringatan dini gempa bumi berbasis Android. Sejak diperkenalkan pada tahun 2020, fitur ini telah mengirimkan hampir 790 juta peringatan gempa ke seluruh penjuru dunia, menjangkau hampir 2,5 miliar pengguna Android. Android Earthquake Alert memanfaatkan jaringan ponsel pengguna sebagai detektor dini. Sensor di ponsel mendeteksi getaran mencurigakan dan secara otomatis mengirim data ke server Google. Jika sejumlah besar perangkat di satu area melaporkan hal serupa, Google langsung menganalisis dan menghitung estimasi kekuatan serta pusat gempa, lalu secepat mungkin mengirimkan peringatan ke pengguna di area terdampak. Ada dua tipe peringatan yang diberikan sistem ini. Take Action Alert untuk guncangan sedang hingga kuat, meminta pengguna segera berlindung. Sedangkan Beware Alert diberikan bila guncangan diperkirakan lemah hingga ringan, bertujuan meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan. Sistem ini telah diterapkan pada berbagai peristiwa bencana, termasuk saat gempa di Filipina serta Nepal pada tahun 2023, di mana jutaan orang menerima peringatan hanya dalam hitungan detik setelah gempa terdeteksi. Teknologi terbukti menyelamatkan jutaan jiwa. Google mengklaim median kesalahan estimasi magnitudo sistem ini hanya 0,25, lebih akurat dari banyak jaringan seismik tradisional. Selain di ponsel, fitur ini sudah tersedia di jam tangan berbasis Wear OS, memperluas jangkauan ke lebih banyak pengguna. Kedepannya, berbagai pengembangan akan terus dilakukan untuk membuat peringatan semakin cepat, akurat, dan merata. Berbagai sumber untuk ID Action. Baik, pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Pemirsa, jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham saya Rosalin Chu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.